Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Fasta dalam program Banyuwangi dalam Berita Pagi. Berita teraktual seputar Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda dan pemirsa, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pagi ini, guna antisipasi penyebaran COVID-19 di Banyuwangi, Jawa Timur, petugas gabungan dari jajaran perwakilan pemerintahan atau institusi di wilayah Rogo Jampi gelar operasi justisi. Operasi atau razia secara mendadak di tengah aktivitas dan kerumunan masyarakat direspon positif oleh banyak warga. Pemirsa, antisipasi penyebaran COVID-19 di tempat fasilitas umum, Polresta Banyuwangi, Jawa Timur melalui Polsek Rogo Jampi bersama petugas gabungan dari Koramil Rogo Jampi, Satpol PP, serta perangkat desa Gitik, Kecamatan Rogo Jampi, menggelar operasi justisi atau protokol kesehatan Prokes di pasar hewan setempat. Kegiatan ini digelar pada Rabu pagi 13 Januari 2021. Dalam kegiatan ini, petugas gabungan belusukan di titik-titik kerumunan masyarakat, seperti di pasar hewan desa Gitik Rogo Jampi. Tidak hanya di pasar hewan, petugas juga melakukan razia dan sosialisasi di dalam pasar dan juga kantor pelayanan publik di daerah Rogo Jampi, Banyuwangi. Setiap harinya angka penambahan yang terjangkit wabah virus corona makin melonjak. Jadi panjenengan semuanya selalu yang belum dulu gitu Pak. Aturan Yang nggak pakai dulu. Ini nomor ini ya. Daripada COVID-19. Oleh karena itu kami himbau untuk saudara-saudara yang ada di pasar untuk tetap melaksanakan ketentuan prokes COVID-19. Silakan menggunakan masker yang ada dan gunakan masker itu sesuai dengan ketentuan, ya. Makanya bukan di bawah dagu, ya. Maka yang benar masker adalah di atas hidung. Ya, masker digunakan menutup hidung dan mulut. Bapak-bapak silakan sesering kali untuk membersihkan tangan, ya. Mencuci tangan dengan sabun. Jangan meremehkan pandemi yang ada ini. dipakai langsung. Para petugas ini melakukan kegiatannya untuk mengecek seluruh lapisan masyarakat dan menghimbau serta memberikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah dan warga yang berkerumun. Petugas gabungan ini melakukan kegiatan tersebut guna mengetahui apakah masyarakat benar-benar sudah menerapkan protokol kesehatan apa belum dalam kegiatan sehari-harinya. Dari kegiatan operasi ini, menurut Ibda Suharto, Kanit Lantas Polsek Rogo Jampi yang memimpin operasi ini menyampaikan, kegiatan razia ini sangat direspon positif oleh masyarakat. Terbukti hasil razia, masyarakat di wilayah Rogo Jampi taat dan patuh menerapkan apa yang disampaikan oleh petugas. Meski masih ada banyak masyarakat yang belum menggunakan protokol kesehatan, namun masyarakat secara umum dan besar prosentasinya, masyarakat sudah menggunakan masker. Sementara bagi masyarakat yang ketahuan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Alhamdulillah pada pagi hari ini sinergitas kita TNI dan Polri termasuk dengan perangkat desa juga dari Satpol PP, kita mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi prokes COVID-19. Kita mulai dari pasar Rogo Jampi, alhamdulillah ada respon dari masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik, dan beberapa yang tidak menggunakan kita bagikan masker dan kita ajarkan untuk tata cara penggunaan masker, termasuk yang ada di pasar hewan Rogo Jampi. Banyak kita temui yang belum menggunakan masker. Nah, ini perlu kita selalu memberikan himbauan secara berkala, kita awasi untuk penggunaan masker. Di sini banyak sekali tidak menggunakan. Alhamdulillah dengan kita semua kita bagi masker
kita himbau supaya selalu menggunakan masker karena di pasar ini rawan kerumunan masyarakat. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat khususnya di Banyuwangi dan Rogo Jambi ini bisa menyadari, membangkitkan kesadaran pribadi untuk menggunakan masker yang baik dan selalu menggunakan masker tiap hari untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan orang lain demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Banyuwangi ke depan dan Jawa Timur yang tangguh, Jawa Timur yang sehat. Amin. Terima kasih. Operasi justisi atau razia petugas gabungan di sejumlah titik di wilayah Rogo Jambi ini direspon banyak warga, lantaran masyarakat mengakui dan menyadari bahwa kesehatan adalah yang utama, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung hilang hingga detik ini. Kita mau istirahat, ekonomi pun nanti akan berjalan lancar lagi. Ya menurut saya ini upaya yang baik untuk mencegah COVID-19 ini ya Pak. Ya alasannya ya biar harus semua aman gitu Pak. Tiap minggu ke sini ya? Ya tiap hari Rabu ke sini. Dan setiap pasaran udah sini. Ya kita ini harus pakai Pak masker ini, jaga kesehatan. Walaupun tidak ada COVID ya kita harus jaga kesehatan gitu. Ini lebih bagus ini Pak pakai masker, soalnya kita melindungi kita semua gitu. Jaga kesehatan gitu. Masker ya, Pakai yang betul. Rencananya, operasi justisi ini akan terus dilakukan di tiap saat dan kesempatan oleh petugas gabungan di wilayah Rogo Jambi dan sekitarnya. Lantaran pandemi COVID-19 di Banyuwangi pada umumnya masih belum hilang dari masyarakat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemirsa, ternyata menjadi petani tidak selalu bergelut dengan lumpur yang membuat badan kotor. Di Glenmore, Banyuwangi, agrobisnis hidroponik menjadi salah satu jenis baru dalam hal pertanian modern saat ini. Selain itu, pola hidroponik juga lebih mudah mengontrol serangan hama tanaman. Seperti apa proses menanam dan perawatan hidroponik? Berikut pemirsa liputan selengkapnya. Pemirsa, seperti pada umumnya, pertanian di Indonesia masih mengandalkan bahan kimia jenis pestisida dalam memberantas hama, terutama yang bergerak dalam sektor pangan saat ini. Namun demikian, ada yang berbeda dari pertanian yang satu ini. Dalam prosesnya, tidak ada penggunaan pestisida, baik itu berupa insektisida, fungisida maupun herbisida. Oleh karenanya, hasil olahan sayuran ini tidak ada efek dari penggunaan pestisida tersebut. Hal tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan imunitas tubuh, terutama saat pandemi COVID-19 saat ini. Agrobisnis yang terletak di Dusun Salam Rejo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore ini mampu menghasilkan setidaknya 40 kg sayuran jenis lada hijau perharinya. Di lahan seluas 500 meter persegi, usaha ini setidaknya mampu memenuhi pangsa pasar, baik di dalam Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi, yakni wilayah Jember dan Surabaya. Tempat media tanamnya bisa dikatakan unik karena tidak menggunakan tanah seperti pada umumnya. Akan tetapi hanya menggunakan pipa PVC yang telah dimodifikasi sehingga memudahkan sirkulasi air sebagai penunjang utama tanaman tersebut. Dengan sistem hidroponik, hal ini mampu memperpendek masa panen, yakni 40 hari. Berbeda dengan sistem konvensional yang membutuhkan hingga 50 hari lamanya. Usaha ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain bahan yang mudah didapatkan, tempat untuk memulai usaha bisa dikatakan tidaklah sulit, baik itu di pekarangan rumah maupun lahan kosong yang belum difungsikan. Di sisi lain, dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sebagai sarana pertumbuhan tanaman tersebut, dipergunakan pupuk jenis AB Mix yang dicampur dengan air yang tidaklah sulit dalam penerapannya. Septa pemilik usaha ini menyampaikan,
Dirinya hanya mengandalkan alat untuk mengecek pH serta TDS air setiap harinya. Tanpa memerlukan cangkul dan juga sabit, sayuran ini juga bisa dimakan langsung karena tidak mengandung bahan pestisida dan juga rasanya mirip dengan jambu kristal. Dirinya berharap adanya wirausaha baru di Banyuwangi, khususnya usaha agrobisnis lada hijau ini, guna membantu untuk memenuhi permintaan pasar luar daerah yang kian meningkat setiap harinya. Ya, tentang agrobisnis ini yaitu usaha yang saya geluti sekarang ini yaitu sistem pertanian hidroponik, yaitu sistem pertanian dengan menggunakan sistem sirkulasi air yang di dalamnya kita campur pupuk AB mix untuk menunjang pertumbuhan selada ini. Dan kenapa saya memilih pertanian hidroponik ini? Karena saya tidak perlu capek-capek ke ladang dengan berpanas-panasan dengan membawa cangkul dan juga sabit. Tetapi saya hanya memerlukan dua alat ini, yaitu pagi dan sore hari untuk mengecek pH, keasaman air, dan ini untuk mengecek kekentalan pupuk, yaitu TDS meter. Nah, di Banyuwangi ini ya saya kira masih sedikit ya orang yang menggeluti sistem pertanian hidroponik ini, karena biaya yang dibutuhkan untuk bikin greenhouse ini juga ya lumayan tidak sedikit lah. Dan juga untuk memenuhi kuota, dan saya biasanya ini kirim ke Surabaya sama ke Jember untuk selada hijau ini, untuk memenuhi kuota panen itu masih belum bisa mencukupi. Jadi sistem pertanian hidroponik ini, terutama selada hijau ini, sangat menjanjikan karena nilai ekonomisnya tinggi dan juga sehat. Dan ini selada ini tanpa pestisida, jadi kita bisa makan langsung, tidak pahit, renyah seperti jambu kristal. Nah, itulah pertanian hidroponik. Jadi di sini ini kita kasih insect net, jadi serangga tidak bisa masuk tanpa ada semprotan pestisida. Ya, kalau menurut saya bisa dicoba dengan skala kecil dulu, dan saya siap mengambil hasil panennya untuk saya store ke Surabaya. Karena di Surabaya sama Jember itu sampai detik ini itu saya belum bisa memenuhi kebutuhan, yaitu perharinya antara 50 sampai 70 kilo per hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dari seorang ibu di Banyuwangi, Jawa Timur yang melahirkan bayi kembar 3 di Rumah Sakit Graha Medica Yosomulyo pada Senin pagi. Ketiga bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir dengan operasi sesar. Meski lahir sesar, kondisi ketiga bayi dalam keadaan sehat. Kini ketiga bayi kembar tersebut masih dalam perawatan petugas guna mengetahui kondisi perkembangan selanjutnya. Inilah Saraya Hesa Mustika, Kimora Jesa Mustika, dan Harumi Kea Mustika, bayi kembar 3 milik pasangan suami istri Muhammad Iqbal, usia 42 tahun, dan Dian Cahyo Harimukti, usia 40 tahun, warga Dusun Sumberjeruk, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Bayi kembar berjenis kelamin perempuan ini lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Graha Medica di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin pagi. Bayi yang lahir pada tanggal 11 Januari 2021 ini masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Bayi pertama memiliki berat 2.950 gram dengan panjang 48 cm.
Bayi kedua dengan berat 2.500 gram dengan panjang 47 cm dan bayi ketiga memiliki berat 2.700 gram dengan panjang 48 cm. Dalam proses kelahiran ketiga bayi kembar ini tidak ada kendala apapun. Namun pada saat operasi sesar, posisi bayi dalam keadaan sungsang, di mana posisi pantat bayi berada di atas dan hal ini harus ditangani secara hati-hati oleh tim dokter. Meski begitu, namun ketiga bayi perempuan cantik ini dalam kondisi sehat. Kelahiran bayi kembar 3 atau disebut triplets sangat jarang dijumpai dengan perbandingan 1:10.000. Namun untuk bayi kembar yang baru pertama kali ditangani ini, tergolong bayi yang sehat dan normal dengan usia kandungan 37 minggu. Saya ini yang pertama kali Mas, sejak saya bertugas, ini baru kembar 3 yang pertama kali saya tangani. Alhamdulillah lancar, terutama karena dari awal hasil USG-nya itu bayinya ketiganya sungsang posisinya. Jadi kesulitannya saat melahirkan bayi, kalau bayi sungsang kan ada teknik sendiri untuk melahirkannya. Jadi itu untuk kesulitannya karena tiga-tiganya posisinya lahirnya sungsang, jadi bokongnya duluan yang lahir. Setelah ini alhamdulillah bayinya besar-besar. Ini lumayan besar untuk ukuran kembar 3, yaitu 29, 2,5 dan 27. Alhamdulillah bayi lahir langsung menangis, kemudian selanjutnya hanya dikasih oksigen dan diobservasi, kalau bisa netek dirawat gabung dengan ibu. Kalau untuk saya ini yang pertama kali di rumah sakit sini juga pertama kali baru menangani kembar bayi 3. Angka kejadiannya juga sangat jarang ya, 1 kehamilan dibanding 10.000 kehamilan. Jadi memang kembar 3 sangat jarang. Kedua orang tua bayi kembar 3 ini mengaku senang dan bahagia atas kelahiran ketiga anaknya. Dirinya tidak menyangka dan tidak memiliki firasat apapun atas kelahiran anaknya. Selain itu, nenek dari ketiga bayi bernama Kimora Jesa Mustika dan Harumi Kea Mustika ini sangat bahagia dan bersyukur atas kelahiran cucunya. Dengan lahirnya cucu kembarnya ini bisa menambah kebahagiaan keluarga anaknya. Senang sekali Mas, merasa bahagia bertambah cucu 3 ya. Rencana kedepannya nanti menunggu kesepakatan keluarga Mas ini ya. Peruatannya apa ya namanya kalau sini. Yang anak pertama masuk kuliah ini Mas, yang anak nomor 2 PKB, terus ini kembar 3 ya. Kembar 3 ya. Iya. Jumlah cucu ibu ini berapa? 14 ini Mas. 14 ini. Iya. Oh, cucu senang kembar 3. Mas, bahagia, tambah cucu, sehat-sehat. Minta doanya aja semoga cucu saya sama ibunya yang melahirkan diberi kesehatan dan keselamatan. Kini ketiga bayi kembar berjenis kelamin perempuan ini masih dirawat di ruang Anissa, Rumah Sakit Graha Medica untuk menjalani perawatan lebih lanjut oleh petugas guna mengetahui perkembangan kesehatan si bayi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Fasta beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan, selamat pagi dan sampai jumpa.